Inilah gerbang Taman Pemakaman Umum. Di dekatnya, seperti biasa, orang-orang menjual bunga tabur, karangan bunga, dan berbagai tanda penghormatan terakhir yang bisa dipersembahkan untuk orang-orang terkasih. Arya berhenti, membeli sekantong bunga tabur dari salah satu penjual. "Mau lilin doanya juga, Pak?" tanya seorang ibu tua pelan, menunjuk ke gelas-gelas merah dengan tutup keemasan. Melihat raut wajah pria itu, tampaknya menasihatinya lebih jauh bukanlah ide yang bagus. "Boleh," Arya mengangkat bahu dan korek apinya. "Ini, Pak, ambil saja. Jangan dinyalakan pakai korek gas," tambah si penjual. Arya kembali mengangkat bahu, mengambil barang yang ditawarkan, lalu berjalan lebih jauh. Biasanya ia tidak pernah membeli lilin, dan sekarang pun tidak akan jika si penjual tidak menawarkannya. Ia melewati musala kecil di area pemakaman dengan acuh tak acuh. Tuhan macam apa, pikirnya. Di mana Tuhan itu saat seorang bajingan mabuk dengan mudahnya melenyapkan seorang ibu muda dan anaknya dari muka bumi dengan mobilnya? Di mana dia saat bajingan itu hanya mendapat hukuman percobaan setelah membayar sejumlah uang? Tidak, mengunjungi pemakaman tidak membuat Arya merasa lebih baik. Cahaya merah redup dari lilin doa justru membuatnya semakin sesak. Hanya saja, kemana lagi ia harus pergi? Tidak ada tempat sama sekali. Itulah yang paling menakutkan. 3 tahun lalu, segalanya tampak baik-baik saja, pekerjaan yang dicintai, teman-teman yang baik, dan yang terpenting, keluarga, istrinya, Gita, dan putranya, Dika. Artinya, ada kehidupan dan ada masa depan. Tapi hari itu, saat Gita memutuskan untuk pergi ke puskesmas bersama putranya, segalanya terhapus. Mereka hanya sedang menunggu angkot di halte. Sementara seseorang merasa bisa melaju kencang, tak peduli jalanan licin karena hujan deras, dan selesai. Pembunuh itu ternyata bukan orang miskin, karena itulah ia hanya dihukum percobaan. Arya bahkan tidak bergeming di pengadilan saat mendengar vonis itu dan gumaman kecewa dari orang-orang di ruangan. "Arya, tidak bisa begini. Kita harus berjuang. Kita bisa buktikan bajingan itu bersalah. Dia harus dipenjara seumur hidup," kata teman-temannya. Ia hanya mengangkat bahu. Untuk apa? Bahkan jika pelaku kecelakaan itu dihukum mati sekalipun, apakah itu akan mengembalikan istri dan putranya? Apakah itu akan memulihkan hidupnya? Dan hidupnya memang telah tiada. Keputusan Arya untuk berhenti bekerja tidak disetujui semua orang. "Nah, ini kamu salah, Arya. Saat ini, satu-satunya penyelamatmu adalah pekerjaan. Di tengah orang banyak, menjalankan tugas, kamu akan lebih cepat pulih," kata atasannya sambil memegang surat pengunduran dirinya. "Saya sudah pulih," jawab Arya. "Tapi saya tidak lagi melihat ada gunanya semua pekerjaan kita ini." Setelah duduk beberapa saat di dekat makam istri dan putranya, ia membersihkan sampah seadanya, merapikan area sekitar nisan, dan beranjak pergi. Ya, mengunjungi tempat ini juga tidak menenangkan, tidak memberikan emosi positif apapun, bahkan tidak memberi makna hidup. Sepertinya harus dibersihkan, dirawat, nanti kalau musim kemarau datang dicat ulang nisannya. Untuk apa? Agar orang yang lewat melirik foto seorang wanita cantik dan seorang anak laki-laki, lalu berpikir, "Wah, makamnya sering diziarahi, dirawat, diingat, sungguh tragedi yang memilukan." Biarlah mereka berpikir apa saja. Arya bangkit, menyentuh batu nisan yang dingin, memandang api merah lilin yang berkelip lemah, lalu berbalik dan melangkah pergi. Pulang ke rumah? Untuk apa? Apa yang menantinya di rumah? Tidak ada. Tapi ia juga tidak berjalan ke halte bus, ia memutuskan untuk berjalan kaki. Jalannya melewati sebuah jembatan. Arya tinggal di seberang sungai yang besar dan deras di musim hujan seperti ini. Karena tidak terbiasa, perjalanan menuju jembatan terasa melelahkan. Sudah lama ia tidak keluar rumah tanpa keperluan mendesak, hanya ke warung terdekat untuk membeli kebutuhan pokok. Di atas jembatan, ia berhenti, bersandar pada pagar pembatas, dan menatap air yang mengalir deras di bawah. "Inilah solusi dari semua masalahku," pikirnya melankolis, ragu apakah ia akan benar-benar berani mengambil langkah itu. Tiba-tiba, ia melihat pemandangan aneh tidak jauh dari tepi sungai, seekor anjing besar yang gelisah berlari-lari di sekitar sesuatu yang dari jauh tampak seperti tumpukan kain.
Naluri seorang mantan penyidik mencatat bahwa itu kemungkinan besar adalah manusia. Seseorang yang putus asa, pikir Arya cemas, dan bergegas ke tempat kejadian. Saat mendekat, Arya sadar bahwa yang terbaring di tanah adalah seorang gadis yang meringkuk. Anjing di sampingnya menaikkan bulu-bulunya dan menggeram galak padanya. "Tenang, tenang," kata pria itu. "Aku tidak akan menyakiti majikanmu. Kamu harus mengerti, hanya manusia yang bisa menolong di sini. Tenagamu tidak akan cukup." Seolah mengerti, anjing itu mundur, duduk agak jauh sambil menatap pria itu dengan penuh harap. Arya memeriksa denyut nadi si gadis. Lemah, tapi masih ada. Dia masih hidup. Tampaknya tidak ada luka serius. Tidak mabuk, juga tidak di bawah pengaruh zat apapun, tetapi tidak sadarkan diri. Ia mengguncang bahunya pelan. Gadis itu mengerang lemah. "Kamu harus ke rumah sakit, Nona cantik. Kenapa bisa begini?" "Tidak, jangan," gumam gadis itu tanpa membuka mata. "Jack di mana?" Anjing itu, tanpa beranjak dari tempatnya, menggeram dan menyeringai. "Jackmu di sini. Tapi aku harus bagaimana dengan kalian berdua? Aku tinggalkan di sini? Menggendongmu ke taksi? Taksi manapun tidak akan mau membawa kalian berdua." Aku bisa berdiri." Gadis itu mencoba bangkit, tetapi kembali jatuh ke tanah sambil mengerang, "Tinggalkan saja aku." "Wah, temannya mabuk kebanyakan minum ya, Mas?" Terdengar suara riang dari belakang. Arya menoleh. Seorang pria gempal dengan kaus kucel menghampirinya. "Sini, saya antar kemana saja. Asal tidak terlalu jauh." "Tuh, kereta kencana saya di sana." Kereta kencana itu ternyata sebuah truk box kecil. "Naik saja ke belakang Mas, saya antarkan. Tidak akan jadi lebih kotor kok, anjingnya juga boleh ikut." "Wah, rombongan yang unik, ya sudah. Naiklah. Mau bagaimana lagi? Kami tidak jauh, di jalan sebelah sana," kata Arya cepat, senang dengan bantuan tak terduga itu. Ia menggendong gadis itu, meletakkannya di bak truk, lalu naik sendiri dan memberi isyarat pada anjing yang dengan sigap melompat masuk. Di dekat rumahnya, ia berterima kasih kepada si sopir yang menolak diberi uang, menurunkan gadis itu, bersiul pada anjingnya, dan masuk ke gedung apartemen. Di depan pintu, ia mencoba mendudukkan gadis asing itu agar bisa mengambil kunci, tetapi gadis itu jatuh lemas di atas keset. "Yah, sudahlah," gumamnya kesal, membuka pintu, mempersilakan anjing itu masuk, dan membawa gadis itu ke dalam. Di apartemen, ia melepaskan mantel kotor si gadis, membaringkannya di sofa di ruang tengah, lalu menoleh ke anjing itu. "Lalu, aku harus bagaimana dengan kalian berdua? Kulihat kau jauh lebih sehat dari majikanmu, tapi kau tidak bisa bicara. Baiklah, akan kuberi kau makan, nanti kita lihat lagi." Ia menyelimuti gadis itu dan pergi ke dapur. "Sebenarnya untuk apa aku melakukan semua ini? Aku terlibat masalah apa?" pikirnya. "Harusnya aku panggil ambulans dan biar dokter yang mengurus perempuan ini. Nanti kalau dia mati di sini, aku yang harus bertanggung jawab. Siapa tahu dia memang menelan sesuatu. Tidak ada luka, hanya beberapa lecet. Orang tidak pingsan karena luka seperti itu," pikirnya kesal sambil memasak nasi goreng. Ketika makanan khas bujangan itu siap dan sedikit mendingin, ia menuangkannya ke mangkuk penuh dan memanggil si anjing. "Jack, sini. Makanlah, kau lapar kan? Jangan khawatir, cukup kok. Nanti majikanmu juga dapat bagian kalau dia sadar." Seketika ia mengoreksi dirinya sendiri di bawah tatapan penuh terima kasih dari si anjing. "Sudah cukup, Arya, kau telah berbuat baik. Kenapa sekarang menyesal? Bukankah kau paling tahu apa yang bisa terjadi pada manusia? Mungkin gadis ini mengalami sesuatu yang membuatnya hancur, sama sepertimu. Kau pria dewasa yang sehat, sementara dia mungkin baru 20 tahunan dan sangat rapuh. Kalau dia sadar, dia akan cerita." "Sudahlah. Selagi dia tidur, ayo, kubersihkan kau," kata Arya dan membawa anjing itu ke kamar mandi. Ia menyalakan pancuran, mengambil sabun antiseptik, dan anjing itu, tanpa melawan, melompat ke dalam bak mandi. Di bawah semprotan air, ia juga bersikap sangat baik, tidak mencoba berontak atau lari. "Kau hebat sekali. Apa majikanmu yang melatihmu, atau ini bakat alami?"
Bulumu juga bagus, ya. Di balik lumpur ini, kau sebenarnya tampan. Nah, setelah dibilas dan kering, kita bisa ikut pameran anjing. Semua pialanya pasti jadi milik kita, gumam pria itu sambil memandikan anjing yang, meskipun tidak menunjukkan ciri-ciri ras tertentu, memang sangat tampan. Namun, setelah mandi, anjing itu sedikit merusak kesan baiknya dengan melompat keluar dari bak mandi dan menggoyangkan badannya kuat-kuat, memercikkan jutaan tetesan air ke area dan seluruh dinding kamar mandi. Setelah membersihkan kamar mandi dan berganti pakaian, pria itu pergi memeriksa tamunya. Ia melihat kondisi gadis itu membaik. Napasnya lebih teratur, wajahnya kembali berwarna sehat, otot-ototnya rileks. Dia tidak lagi tampak seperti orang pingsan, melainkan seperti orang yang tidur nyenyak. Anjing itu juga mendekati majikannya, menjilat pipinya. Baiklah, biarkan dia tidur. Ayo, kau juga kutemukan tempat, tidurlah sampai pagi. Sudah malam, dan kau masih basah. Besok pagi kuajak kau keluar. Kuharap kau bisa menahannya. Tentu saja, ia tidak bisa langsung tidur. Pikirannya terus tertuju pada gadis yang tidur di kamar sebelah. Apa dia benar-benar tidur? Bagaimana jika dia sedang sekarat? Aku heran pada diriku sendiri, apa yang kulakukan dan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Seharusnya aku panggil ambulans, dan selesai. Anjingnya? Yah, mungkin kupelihara atau kuserahkan ke penampungan hewan. Bukankah ada tempat seperti itu? Sudahlah, besok pagi kita urus. Untuk apa dipikirkan sekarang? Semua harapan ada pada si Jack ini. Jika terjadi sesuatu dengan majikannya, mungkin dia akan menggonggong. Anjing kan bisa merasakan hal-hal seperti itu. Anjing itu membangunkannya pagi-pagi sekali, bukan untuk meminta tolong pada majikannya, tapi untuk mengingatkan Arya bahwa ia perlu dibawa keluar. Arya tentu saja tidak punya tali atau kalung anjing. Jalan di sampingku. Jangan lari kemana-mana. Kalau kau hilang, itu masalahmu. Aku tidak akan mencarimu, dan jangan lama-lama, selesaikan urusanmu, lalu kita pulang, jaga majikanmu. Anjing itu menatapnya dengan mata cerdas, seolah mengerti segalanya. Ia tidak berkeliaran lama. Setelah menyelesaikan urusannya, ia langsung berbalik menuju rumah. Saat kembali, Arya melihat gadis itu sudah bangun dan duduk di sofa. Jack, sayang. Kau di sini. Aku takut sekali, lalu ia teringat pada tuan rumahnya. Selamat pagi. Maafkan saya sudah merepotkan Anda. Tidak apa-apa. Mari kita kenalan. Saya Arya, saya Tania. Maafkan saya. Sudah kumaafkan. Sekarang saya akan buatkan kopi. Mau makan sesuatu? Dapur saya tidak terlalu lengkap, tapi apa adanya saja. Sambil berkata begitu, ia mengamati Tania. Pucat, kurus, dengan lingkaran hitam di bawah mata, tapi jelas bukan gelandangan dan tidak punya kebiasaan buruk. Muda, tidak lebih dari 25 tahun. Terlihat bahwa ia pernah menjalani kehidupan yang lebih baik. Tidak ingin membuat gadis itu tidak nyaman dengan tatapannya, ia memberinya handuk dan menunjukkan di mana kamar mandi. Tak lama kemudian, Tania keluar menuju meja makan, lebih segar, sedikit malu-malu. Terima kasih banyak. Untuk Jack juga, ia memandang anjingnya yang sedang menghabiskan nasi goreng di sudut ruangan. Anda menyelamatkan kami. Bisa dibilang begitu. Tapi jangan lagi minta maaf dan berterima kasih. Lebih baik duduk dan makan selagi hangat, ia menunjuk piring berisi telur mata sapi. Ia sendiri sibuk menyiapkan kopi. Ketika ia meletakkan cangkir di hadapan Tania, gadis itu yang sudah selesai makan, tersenyum malu. Untuk makanannya juga tidak perlu berterima kasih. Boleh, tapi jangan berlebihan. Percayalah, aku tidak melakukan tindakan heroik apapun. Bahkan, kau dan Jack justru menyelamatkanku. Aku tadi mau melompat dari jembatan, tapi tiba-tiba aku melihat kalian dan berpikir bahwa aku masih bisa berguna untuk sesuatu. Gadis itu mengangkat matanya yang besar dan bening kehijauan, di mana terbersit rasa takut. Tidak, aku tidak gila atau sakit. Tapi percayalah, alasannya ada. Arya tiba-tiba merasa kehadiran orang asing di dekatnya mulai membebaninya. Ia sudah sangat terbiasa dengan kesendirian. Namun di saat yang sama, ia tidak ingin gadis itu pergi.
Dan sepertinya gadis itu berniat melakukan hal itu. Setelah meletakkan cangkir kosongnya di meja, ia berkata, "Saya tidak berpikir macam-macam. Saya hanya takut Anda bisa melakukan hal itu. Jangan khawatir, saya juga tidak gila. Saya akan cuci piring sekarang, lalu saya akan pergi, oke?" "Memangnya ada tempat tujuan?" tanya Arya muram. "Jujur saja, tidak ada. Tapi tinggal di sini. Saya pasti akan merepotkan Anda. Begini, Tania. Mari kita tinggalkan basa-basi ini. Semua ucapan terima kasih, maaf, menyelamatkan, tak akan kulupakan seumur hidup. Kita berdua, sepertinya, adalah orang-orang kesepian yang sama-sama mengalami tragedi, atau lebih tepatnya, masih mencoba mengatasinya. Jadi begini, kau tidak punya tempat tujuan, jadi tinggallah di sini. Bukan bersamaku, bukan sebagai teman serumah atau numpang. Anggap saja sebagai teman. Aku tinggal sendiri, kau tidak akan mengganggu siapapun atau apapun. Dan tentu saja, aku tidak akan menuntut apapun darimu untuk ini. Benarkah?" bisik gadis itu. Matanya yang besar membelalak karena takjub. "Bisa kubuatkan surat perjanjian?" senyum Arya. Gadis itu juga tersenyum lemah. "Tidak perlu. Kalau boleh, saya akan membersihkan dapur Anda, ya? Dan kamar mandi. Sepertinya Jack habis mandi di sana." "Benar sekali. Dan soal bersih-bersih, silakan saja, di dapur, di mana saja. Seperti yang mungkin kau lihat, sudah 3 tahun tidak ada yang membersihkan rumah ini." Begitulah mereka mulai hidup bersama. Apartemen itu memiliki 2 kamar, mereka tidur di kamar masing-masing, bertemu di dapur saat makan. Arya kembali bekerja di sebuah perusahaan keamanan, ia butuh uang, keluarganya bertambah. Tania ternyata adalah seorang pengurus rumah yang baik. Apartemen itu setiap hari tampak semakin hidup, dan gadis itu bisa memasak makan malam yang lengkap dari bahan-bahan yang paling minim. Awalnya mereka saling menjaga jarak, bahkan tidak makan di meja yang sama. Tania sepertinya makan lebih dulu saat Arya belum pulang. Ketika Arya datang, ia diam-diam menyiapkan meja, mengucapkan selamat makan, lalu pergi. Awalnya, Arya merasa nyaman dengan itu. Lukanya masih terlalu baru. Ia terbiasa dengan kesendirian dan tidak ingin terikat pada siapapun. Pada akhirnya, gadis ini bisa saja menghilang dari hidupnya secepat kemunculannya, dan ia sama sekali tidak butuh kehilangan lagi. Kisahnya sudah jelas. Pernah jatuh cinta, lalu ditinggal seseorang. Dalam keputusasaan, ia berkelana entah kemana sampai akhirnya pingsan kehabisan tenaga. Mungkin begitu, dengan sedikit variasi. Tapi kekasihnya itu bisa saja kembali tiba-tiba seperti saat ia pergi. Dan firasatku mengatakan bahwa penemuanku ini tidak akan memilihku, jadi biarlah seperti ini. Sebentar lagi juga dia akan pergi. Kalau bukan kembali ke kekasihnya, ya ke keluarganya. Tidak mungkin dia benar-benar sebatang kara, pikir Arya. Tapi mustahil untuk selamanya menjaga jarak satu sama lain saat tinggal di satu apartemen, apalagi jika tidak ada rasa saling benci di antara mereka. Justru sebaliknya, mereka merasakan rasa terima kasih satu sama lain, dan ada satu penghubung yang menyatukan mereka, Jack. Anjing pintar itu segera menganggap keduanya sebagai majikan, sebagai keluarganya. Di hari pertama, Arya membelikan Jack kalung dan tali. Ia mengajaknya jalan-jalan pagi-pagi sekali dan malam hari setelah bekerja. Tania membawanya keluar di siang hari. Dan Jack, seolah ingin keluarganya bersatu, dengan segala cara menunjukkan bahwa ia tidak keberatan berjalan-jalan bersama keduanya sekaligus, atau duduk di depan TV bertiga di malam hari. "Sudah lama kau memelihara anjing ini, Tania? Kau sendiri yang melatihnya atau memang dia berbakat dari lahir?" tanya Arya pada hari kedua. Kecerdasan Jack memang luar biasa. 3 tahun lalu aku menemukannya, masih anak anjing. Melatihnya? Tidak, sepertinya dia memang jenius. Aku tidak pernah mengajarinya apapun, hanya memberinya makan dan menyayanginya. 3 tahun terakhir ini sangat berat bagiku, gadis itu sedikit mengernyit. Itu adalah kata-kata pertamanya, lebih seperti setengah isyarat, tentang masa lalunya. Ketika Arya bertanya apa yang terjadi padanya, mengapa ia berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan,
Gadis itu menjawab, "Maaf, tapi saya belum bisa membicarakannya sekarang. Mungkin suatu saat nanti." "Tentu saja," desah Arya. "Itu urusanmu, aku tidak punya hak untuk ikut campur, dan tidak terlalu ingin juga. Aku hanya berharap tidak ada yang berbau kriminal. Dulu aku bekerja sebagai penyidik, mungkin bisa membantu." "Tidak, saya bukan buronan kriminal atau pemimpin geng," kata gadis itu sambil memalingkan muka. Kata-kata itu diucapkan sedemikian rupa sehingga Arya merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya legal dalam kehidupan Tania. Meskipun sulit untuk mencurigainya, mungkin ia hanya terjebak dalam masalah bukan karena kesalahannya. "Tapi aku tidak akan memaksanya bercerita. Jika waktunya tiba, dia akan cerita sendiri. Kalau tidak, aku juga tidak akan ikut campur." Lagi pula, Tania juga tidak menunjukkan minat khusus pada Arya, tidak pernah bertanya satupun. Nah, jika dia tidak mengorek-ngorek masa lalu Arya, berarti Arya juga tidak seharusnya mendesaknya dengan pertanyaan yang jelas tidak menyenangkan bagi gadis itu. Namun, mereka akhirnya mulai berbicara. Awalnya tentang topik-topik yang ringan, lalu semakin terbuka. Mereka juga mulai berjalan-jalan bersama Jack. Tania, ternyata, sama sekali tidak mengenal lingkungan itu, atau mungkin kota itu. Para tetangga yang tahu kisah Arya tentu saja memperhatikan bahwa ia kini tidak lagi keluar sendirian. Meskipun Arya dan Tania berjalan berdampingan, mereka seolah tidak bersama. Mereka tidak bergandengan tangan. Salah satu dari mereka memegang tali anjing, yang lain berjalan agak jauh. Mereka hanya sesekali bertukar kata, seperti orang yang baru berkenalan dan belum tahu apa yang diharapkan dari perkenalan ini. Dan memang begitulah keadaannya. Tapi para tetangga sudah punya pendapat sendiri tentang perubahan dalam hidup pria yang mengalami tragedi mengerikan itu dan merasa senang untuknya. Mereka melihat bagaimana ia berubah, atau lebih tepatnya, terpuruk setelah kematian istrinya, dan tiba-tiba ia keluar dengan seorang gadis, dan seekor anjing pula. Artinya hubungan mereka jelas serius. Akhirnya, bisik ibu-ibu di depan gedung. "Sudah waktunya." Ya, dukanya memang mendalam, tapi hidup harus terus berjalan. Lihat, dia mulai hidup lagi. Dulu wajahnya muram sekali, sekarang lihat, dia jadi rapi, bersih, gadis itu merawatnya. Baguslah. Pria yang sendirian kan kasihan sekali, lebih buruk dari anjing terlantar. Semoga saja hubungan mereka lancar. Potongan-potongan percakapan itu sampai ke telinga Tania, membuat gadis itu malu. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Mungkin Arya memang membutuhkan suatu hubungan, dan ia hanya membuang-buang waktunya. Tania sendiri tidak berpikir ia bisa dekat dengan siapapun lagi. Tapi ia tidak berani memulai percakapan terbuka. Selain itu, ia takut membayangkan harus kembali menggelandang, mencari tempat tinggal. Arya merasa kehidupan bersama mereka menjadi semakin aneh. Ia juga sadar bahwa Tania bukan lagi orang asing baginya. Bagaimana cara memulai pembicaraan tentang hal yang paling penting, ia tidak tahu. Dan seperti biasa, Jacklah yang membantu. Suatu hari, anjing itu mengeluarkan sebuah bola dari suatu tempat, bola anak-anak biasa yang digambari wajah lucu dengan spidol, dan mulai memainkannya di dalam ruangan. Arya, melihat itu, mengambil mainan itu dari si anjing, meremas bola itu di tangannya, dan jatuh ke kursi, menutupi wajahnya yang meringis kesakitan dengan telapak tangannya. Ia telah membuang semua barang-barang Gita dan Dika, tidak tahan melihatnya. Dan sekarang bola ini, yang digambari wajah oleh putranya, entah bagaimana terguling ke suatu tempat, dan Jack menemukannya. Arya merasakan sebuah tangan lembut menyentuh bahunya. "Arya," panggil Tania pelan. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi dalam situasi seperti itu, dan ia sendiri tidak tahu situasinya. Moncong anjing yang hangat menyentuh lututnya. Jack juga merasakan kondisi majikannya, dan ingin menghiburnya dengan caranya sendiri. Arya mengelus anjing itu dan mulai bercerita. Sambil menatap mata coklat Jack yang setia, ia tidak ingin mengangkat wajahnya ke arah Tania, tidak ingin gadis itu melihat air matanya. "Pria kan tidak menangis. Kau mungkin berpikir aku hancur begini karena istriku pergi, tidak mengizinkanku bertemu anak, dan semacamnya. Kisah biasa dari acara gosip manapun. Tapi,
Aku akan bahagia jika memang sesederhana dan biasa itu. Biarlah mereka pergi, mengutukku, bersembunyi dimanapun, tapi mereka tetap hidup. Tapi mereka tidak ada, mengerti? Pagi itu kami masih bersama. Sehari sebelumnya, aku dan istriku membuat rencana, mungkin bahkan berdebat. Anakku bermain, mungkin dengan bola ini. Dan tiba-tiba, tanpa sadar, Arya menceritakan seluruh kisah kematian istri dan putranya, pemakaman, dan hidupnya setelah itu. Air mata mengalir deras di wajahnya. Ini adalah air mata yang melegakan, yang membebaskan. Di pemakaman, orang-orang mengatakan padanya, "Menangislah, Arya, menangislah, nanti akan lebih ringan." Tapi ia tidak bisa. Tidak ada air mata. Dan sekarang, di depan gadis yang hampir tidak dikenalnya ini, tiba-tiba ia tidak merasa malu. Karena ia tidak menangis begitu saja, ia menangiskan duka yang tak ada bandingannya. Dan gadis itu tidak mencoba menghibur, tidak takut dengan ledakan emosinya, hanya mengelus bahu dan kepalanya, mengatakan sesuatu, bukan kata-kata penenang atau simpati, dia menangis bersamanya. Air mata itu melelehkan batu yang membebani hatinya. Tentu, ia tidak melupakan orang-orang yang dicintainya, tetapi kenangan tentang mereka tidak lagi menekan, melainkan menjadi kenangan yang cerah. Arya tiba-tiba sadar bahwa ia bisa bahagia karena Gita dan Dika pernah ada dalam hidupnya dan selamanya akan hidup dalam ingatannya. Setelah ledakan batin itu, Arya dan Tania menjadi lebih dekat. Sejak saat itulah mereka mulai menggunakan aku kamu. Kedekatan mereka bukan fisik, mereka hanya merasa seperti kerabat dekat, dan komunikasi mereka menjadi lebih aktif dan santai. Seharusnya, Arya bisa berharap bahwa gadis itu juga akan membuka hatinya, tetapi itu tidak terjadi. Tania sepertinya merasakan ketidaklengkapan ini, dan suatu malam ia berkata, "Aku tahu sekarang giliranku untuk bercerita tentang diriku, tentang kesedihanku, tentang alasan mengapa aku berada dalam kondisi ini. Tapi aku belum bisa. Aku sendiri belum bisa mengerti apa dan bagaimana itu terjadi, apa kesalahanku, dan bagaimana aku harus hidup selanjutnya. Mungkin suatu saat nanti, aku tidak terburu-buru dan tidak memaksa," kata Arya. "Ya, aku berharap bisa tahu lebih banyak tentangmu. Tapi bahkan jika itu tidak terjadi." Tania terdiam. Arya memandangi wajahnya yang sedih, bulu matanya yang gelap tertunduk. "Sepertinya aku jatuh cinta," pikirnya, bukan dengan euforia, melainkan dengan kegembiraan yang tenang. Tak tahan, ia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh sudut bibir Tania dengan bibirnya. Dan seketika ia dikejutkan oleh ketakutan gadis itu, seolah ia bukan menciumnya, melainkan ingin memukulnya. "Maaf, Tania." Itu tidak sengaja, spontan, dan ia keluar dari dapur, meninggalkan Tania sendirian. Dasar bodoh, ia menggerutu pada dirinya sendiri. Dia tidak menginginkanmu dalam kapasitas apapun, hanya sebagai ruang tunggu, entah untuk orang yang benar-benar ia sayangi, atau untuk cinta yang baru. Ucapkan terima kasih saja dia tidak langsung mengusirmu. Dan sekarang, kau menempatkan dia dan dirimu sendiri dalam posisi yang konyol. Sudah waktunya mengajak Jack jalan-jalan. Arya keluar ke ruang depan dan melihat tas kecil Tania di atas meja. Tak tahan, ia membukanya, mengeluarkan KTP, tetapi hanya sempat membaca namanya, Savitri Tania Mulyani. Ia mendengar Tania keluar dari dapur, dengan tergesa-gesa ia meletakkan dokumen itu kembali. "Aku mau jalan-jalan sama Jack. Kamu tidak ikut?" tanyanya, berusaha menyembunyikan perasaannya. "Tidak. Aku sedang menyiapkan makan malam." "Jangan terlalu lama, ya." "Sebentar lagi siap," jawab Tania dengan nada yang sama datarnya. Rupanya, ia juga canggung dengan apa yang terjadi beberapa menit lalu dan tidak ingin ciuman singkat itu merusak kedekatan mereka yang baru mulai tumbuh. Mungkin karena itu, setelah makan malam, ia mendekat dan mencium pipi Arya sendiri, seolah meminta maaf, dan tanpa memandangnya, masuk ke kamarnya. Malam itu Arya tidak bisa tidur. Saat tertidur menjelang pagi, ia dibangunkan oleh mimpi buruk. Sesuatu yang besar dan gelap menghalangi cahaya, mendekat dengan mengancam, membuatnya sulit bernapas. Bangun, ia tidak melihat Jack di tempat biasanya di samping tempat tidur. Ia mendengar anjing itu merintih di ruang depan.
sudah bangun? Mau jalan-jalan? Sebentar, aku pakai baju dulu, gumam Arya sambil keluar dari kamar. Dan ia melihat Tania, sudah berpakaian lengkap dan siap pergi. Jack berbaring di antara Tania dan pintu keluar, seolah menghalangi jalan. Kau sudah siap? Kita pergi bersama, ajak anjing ini jalan. Tania duduk di kursi dan menangis. Maaf, Arya. Aku bukan mau jalan-jalan. Aku mau pergi. Jack sepertinya mengerti dan tidak mengizinkanku. Tapi aku tidak bisa tinggal. Mengertilah, apa yang terjadi? Apa aku menyinggungmu? Tanya Arya bingung, memegang tangan gadis itu. Tidak, bukan begitu. Ini aku, kau melakukan segalanya untukku, dan aku bahkan tidak bisa menceritakan siapa aku dan apa yang terjadi padaku. Aku hanya takut menceritakan semua kebenarannya. Berbohong pun aku tidak bisa, aku tidak punya hak, lebih baik aku pergi. Anggap saja aku sebagai penipu yang tidak tahu berterima kasih. Ini sudah keterlaluan. Apa yang kau bicarakan, Tania? Kenapa kau harus lari entah kemana? Dan apa yang kau takutkan untuk diceritakan padaku? Bukankah kita sudah sepakat, jika kau tidak bisa, jangan katakan. Aku tidak bisa, tapi aku juga tidak bisa tidak mengatakannya. Mengertilah, bagiku kau bukan lagi sekadar teman. Aku tidak tahu, perasaanku padamu sudah berbeda. Dan aku tidak bisa menyembunyikan apapun lagi. Kalau begitu jangan sembunyikan. Begini saja, kau cuci muka sekarang, aku akan berpakaian, dan kita ajak Jack jalan-jalan. Anjing ini jelas tidak boleh menderita karena rahasiamu. Setelah itu kita kembali, duduk di meja, dan kau ceritakan semuanya. Setelah berjalan-jalan dengan Jack, Tania dan Arya pergi ke dapur. Gadis itu sibuk membuat teh. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, katanya dengan nada memelas. Coba saja mulai dari awal, saran Arya sambil tersenyum. Ya, benar, awal hidupku cukup normal, seperti orang lain. Tidak banyak yang bisa diceritakan. Orang tuaku punya 2 anak perempuan. Aku punya adik perempuan, namanya Bella. Dulu mereka sangat sederhana, tapi ayah selalu ingin, seperti katanya, hidup lebih baik. Maksudnya, tidak miskin, tidak hidup dari gaji ke gaji. Akhirnya ia membangun usahanya sendiri, dan berhasil. Kami hidup berkecukupan. Ayah ingin aku melanjutkan usahanya, tapi aku sejak kecil suka menggambar, ingin jadi desainer. Awalnya sih pelukis. Tania terdiam, teringat suara-suara keluarganya. Awalnya suara ayah yang tidak puas, Tania, harapanku ada padamu. Kau itu pintar, apa gunanya menggambar? Lalu suara ibu yang meyakinkan, iya, gambarnya memang bagus, siapa yang bisa membantah? Tapi kan bisa jadi hobi saja, nak, hobi yang bagus, kok. Dan akhirnya, suara Bella yang sinis dan meremehkan, halah, pelukis macam apa zaman sekarang, bodoh sekali. Sekarang orang bodoh pun bisa menggambar apa saja di komputer dalam 5 menit. Kalau mau seumur hidup bautiner, lebih baik jadi tukang cat saja. Nanti ku carikan pekerjaan. Perusahaan ayah mereka bergerak di bidang renovasi dan interior apartemen, dan Bella serius ingin mengambil alih posisi penting di perusahaan ayahnya yang semakin berkembang. Ia yakin pada akhirnya akan mendapatkannya. Nanti kalau ayah pensiun, kakak yang payah itu tidak ada gunanya, siapa lagi yang bisa dipercaya, biar saja si pelukis itu mengecat dinding. Tapi ayah, bahkan sejak anak-anaknya masih di sekolah, sudah melihat bahwa si bungsu tidak akan banyak berguna. Usia 15 tahun belum genap, tapi kelakuannya sudah macam-macam. Sekolah, orang tua, semua diabaikan. Loh, memangnya kenapa? Aku normal kok. Nanti juga lulus, kerja seperti orang lain. Sekarang kan masih muda, waktunya main. Lagian aku tidak sering-sering main kok. Kalian saja yang selalu menekan aku. Selalu saja Tania. Bella selalu salah, mau main, mau belajar, mau apapun. Jadi lihat saja nanti, apa yang akan dilakukan Tania kesayangan kalian itu? Kamu salah, Bella, bujuk ibunya, kami menyayangi kalian berdua sama rata, kami mendidik kalian sama. Semua yang kalian dapatkan sama. Tapi lihat Tania, dia pintar di sekolah, rajin belajar, punya tujuan.
Sementara kamu, hanya ada keluhan dari mana-mana. Tadi guru menelepon lagi dari sekolah, kamu bolos. Kenapa? Ya karena, aku tidak bolos. Lagian kenapa sih, Bu? Ibu lebih percaya orang lain daripada aku? Cuma ditelepon guru saja heboh. Ibu tahu tidak kenapa dia menelepon? Dia tidak peduli aku masuk sekolah atau tidak. Dia cuma mau memalak uang dari ibu, itu saja, atau minta hadiah. Bukan belajarku yang dia mau, tapi sogokan. Dia kan cuma memberi nilai bagus kalau dibayar. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Untuk Tania, ibu tidak pernah membayar apapun. Nah kan? Tania lagi. Tentu saja untuk Tania ibu tidak bayar. Kenapa? Coba deh, Bu, pikir sedikit. Guru itu juga tidak bodoh. Dia lihat betul kalau kalian sayang sama Tania, jadi dia harus memuji-muji biar ayah dan ibu senang dengar pujian. Sementara aku kan sudah tidak disayang, jadi dia peras saja uangnya seolah-olah hanya untukku, padahal nilai 5 Tania itu juga hasil dari situ. Meskipun argumen itu menggelikan, sang ibu, bukan karena percaya, tapi merasa bahwa putrinya memang berpikir begitu. Mungkin salah, tapi betapa tertekannya anak malang ini, betapa tersinggungnya, sampai-sampai tega memfitnah kakaknya sendiri. Semua argumen orang tua kandas oleh keyakinan Bella bahwa ia, si bungsu, memang dianaktirikan. Dan ia semakin menjadi-jadi. Di sekolah jarang muncul, dan kalaupun muncul, hanya untuk membuat keributan baru. Ia juga mencoba menarik Tania ke pihaknya. Kadang ia menertawakan kakaknya, memfitnahnya di depan orang tua dan guru, menyebarkan gosip di antara teman-teman. Tapi itu semua di belakang. Di depan, ia sering menangis di bahu Kak Tanianya, mengeluhkan ketidakadilan dan sikap semua orang yang menyudutkannya. Kau kan lihat sendiri mama sama papa tidak sayang aku tidak dibutuhkan. Apapun yang kulakukan, selalu salah, selalu tidak sebagus Tania. Apa kau juga tidak sayang aku? Tangisnya di bahu kakaknya. Apa yang kau katakan, Bella? Aku sangat menyayangimu. Mama dan papa juga. Kau sendiri yang salah. Kenapa kau minum-minum? Napasmu bau alkohol. Alkohol apa? Cuma seteguk sampahnya. Ulang tahun teman. Dengar, kau punya uang sedikit, tidak? Aku perlu untuk kado dia. Kasihan, ayahnya tidak ada, ibunya menikah lagi, tidak ada yang peduli. Dia bahkan tidak punya baju bagus, aku mau memberinya jaket. Dan Tania, tanpa protes, memberikan semua uang yang diberikan orang tuanya untuk membeli cat, kanvas, atau kursus tambahan. Bella juga diberi uang, dan jelas ia tidak menggunakannya untuk apa yang ia minta. Kecanduannya pada alkohol, lalu pada zat-zat yang lebih serius, sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Anehnya, ia berhasil lulus sekolah, mungkin karena sumbangan orang tuanya berperan. Ijazahnya, meskipun tidak cemerlang, berhasil ia dapatkan. Saat itu Tania sudah kuliah, bercita-cita menjadi desainer, dan bekerja paruh waktu di perusahaan ayahnya. Bella, ketika ditanya orang tuanya tentang rencananya ke depan, dengan angkuh menjawab, "Ya apalagi? Tania kan sudah kerja di tempat ayah." Maksudku, entah kenapa dia nongkrong di perusahaan ayah. Ya sudah, rekrut aku juga. Ayah, kok diam saja? Aku rekrut kau jadi apa? Petugas kebersihan? Kita sudah punya petugas kebersihan, jawab ayahnya. Dan petugas kebersihan di sana, kurasa bukan anak kesayanganmu, si Tania itu. Dan aku, bahkan untuk posisi itu pun tidak pantas? Setelah ini kau mau bilang kalau kalian menyayangi kami berdua sama rata? Tania belajar dan bekerja sesuai bidangnya, dan sangat sukses. Sementara kau, bisa apa? Jadi petugas kebersihan saja tidak bisa. Seumur hidup kau tidak pernah mencuci piringmu sendiri. Baiklah, akan kurekrut kau. Tapi kau mau melakukan apa? Coba jelaskan. Ya belajar bisnis, lah. Siapa lagi yang akan menggantikanmu nanti? Si malaikat Tania? Dia kan tidak bisa apa-apa selain menggambar dan memeras uang darimu. Yang memeras uang itu kau, Bella, dan bukan cuma minta, tapi juga mencuri. Bentak ayahnya. Jangan salahkan orang lain atas kesalahanmu. Kau tidak bisa dipercaya,
Dan aku tidak akan merekrutmu. Pergi sekolah dulu. Kuliah kau tidak akan sanggup, otakmu tidak cukup. Masuk saja ke sekolah kejuruan atau kerja di mana saja kau mau, aku sudah tidak sanggup mengurusimu lagi. Bella menangis histeris dan memeluk ibunya. Nah, semua lihat kan bagaimana papa menyayangiku. Aku pencuri, aku pemalas, aku tidak berguna. Baiklah, baiklah. Bawa saja aku ke dokter hewan dan suntik mati, karena aku juga sudah muak dengan semua ini. Bella, sadarlah. Ayah kan benar. Kau memang bertingkah keterlaluan, peluk ibunya. Kalau saja kau berusaha sedikit. Berusaha? Ya. Aku akan berusaha membebaskan kalian dariku. Kalau aku mengganggu semua orang, ya sudah, biarkan aku tidak ada sama sekali. Dan Bella lari keluar apartemen, hampir menabrak kakaknya yang baru pulang dari kampus. Ada apa lagi di sini? Tanya Tania cemas. Tania, kejar dia. Kembalikan dia. Aku takut dia berbuat nekat, mohon ibunya. Tania, melempar tasnya, berlari mengejar Bella. Biarkan saja dia, Bu, dia tidak akan bunuh diri, kata Pak Hermawan, ayah mereka. Dia terlalu cinta dan menghargai dirinya sendiri, untuk menyakiti dirinya. Tapi dia akan membuat kita susah, itu pasti. Dan seharusnya Tania tidak usah mengejarnya. Mas, bagaimana bisa kau berkata begitu? Tania, Bella, mereka kan anak-anak kita. Anak muda kan tidak berpikir. Dalam kondisi seperti itu, Bella kita bisa saja loncat dari atap, atau menelan obat macam-macam, atau apa, lalu bagaimana? Kalau begitu semua masalah selesai, potong ayahnya, tapi melihat wajah istrinya yang pucat pasi karena ngeri, ia sadar diri. Sudahlah, aku hanya emosi. Aku sendiri tidak tahu harus bagaimana dengan anak bandel itu. Mungkin kita pindahkan saja dia ke tempat lain? Biarkan dia mencoba bertahan hidup sendiri. Tidak akan. Hentak ibunya. Tidak akan pernah aku mengusir anak kandungku sendiri dari rumah. Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku justru merasa dalam beberapa hal Bella benar, kau terlalu keras padanya. Dan kau, dengan kelembutanmu, apa yang kau capai? Sementara itu, Tania mencoba menenangkan adiknya yang menangis. Bella tidak lari jauh, ia duduk di bangku taman dekat rumah mereka. Tania, coba kau pikir. Ayah kandungku sendiri menyuruhku pergi, bekerja jadi kuli atau apapun, dia tidak mau menanggungku lagi. Dan aku, apalagi dibandingkan denganmu, hanyalah sampah, bukan manusia. Aib keluarga. Makhluk tidak berguna, lebih buruk dari hewan peliharaan. Bella, apa yang kau katakan? Kau salah paham. Sebaliknya, aku selalu cemburu karena orang tua lebih menyayangimu, si bungsu. Ingat tidak, mereka selalu membelamu? Tidak, Tania, tidak pernah. Sekarang pun, coba kau pikir. Mereka memarahiku, menghinaku, membuatku menangis, dan tidak berpikir bahwa setelah itu aku bisa saja bunuh diri, justru mereka berpikir. Mereka kan menyuruhku mengejarmu dan membawamu pulang. Jadi ayo pulang, bunga adikku. Berdamailah dengan ayah dan ibu, kita akan jadi keluarga yang baik dan rukun. Aku tidak akan kemana-mana. Bagimu, mereka selalu keluarga. Bagiku, tidak ada yang menyayangiku. Hanya kau, itu pun lebih karena kasihan. Yang lain akan senang kalau aku mati. Apa yang kau katakan? Ayo kita duduk bersama, menangis bersama, lalu pulang. Di mana lagi kita diharapkan? Tidak ada. Aku akan mencari tempat di mana aku diharapkan. Lebih baik aku disakiti orang asing daripada oleh keluarga sendiri. Mereka bilang aku keluyuran, minum-minum, dan sebagainya. Kenapa? Karena di rumah aku tidak disayangi, tidak dihargai. Padahal, aku juga bisa berguna, di perusahaan ayah atau dimanapun, aku tidak seburuk itu. Kau adalah orang terbaik kami, gadis yang paling kami sayangi, bujuk Tania sambil memeluknya. Kami semua menyayangimu lebih dari apapun. Ayah hanya asal bicara. Sebenarnya, dia sudah lama ingin mengajakmu bekerja di perusahaan. Benarkah? Benar. Nanti kau bekerja, tunjukkan kemampuanmu. Dan musim panas berikutnya, kita pergi mendaki gunung bersama, ya kan? Kau kan pendaki terbaik di antara kita. Panyat tebing,
koreksi Bella. Meskipun sifat dan perilaku mereka berbeda, ada sesuatu yang sama di antara kedua saudara perempuan itu. Pertama, mereka mirip secara fisik, yang wajar. Kedua, mereka punya hobi yang sama, panjat tebing. Bukan, mereka tidak melakukannya secara serius, tetapi mereka lebih memilih jenis liburan ini daripada yang lain, dengan kesempatan untuk mendaki gunung dan menaklukkan tebing, meskipun tidak terlalu tinggi. Bella, mendengar janji kakaknya, terisak. Dan peralatannya, kau akan membelikanku? Yang lama sudah tidak layak, sudah kubuang. Tentu saja akan kubelikan, apapun yang kau mau. Kau kan tahu betapa senangnya ayah kalau kita pergi bersama ke suatu tempat, jadi kita tidak akan buang-buang waktu, kita akan pilih rute, beli semua yang diperlukan, aku juga perlu memperbarui banyak barang, yang penting jangan menangis. Kita berdua kan pemberani dan tegas, kan? Kedua saudara itu duduk lebih lama, membicarakan pendakian yang akan datang, mengenang masa lalu, dan akhirnya pulang bersama. Orang tua mereka, ternyata, juga telah berbicara serius dan mengambil keputusan baru. Ketika Tania dan Bella pulang, sudah agak tenang, dan seluruh keluarga duduk untuk minum teh malam, Pak Hermawan dengan enggan mengumumkan, "Begini, Bella, agar kau tidak menganggur, aku putuskan untuk menerimamu di perusahaanku sebagai karyawan magang. Nanti kita lihat kau mampu melakukan apa." "Pasti ibu yang membujukmu untuk menerimaku?" tanya gadis itu sinis. "Ya, ibumu," ayahnya tidak mengelak. "Dan kuperingatkan, tidak ada yang akan mempertahankanmu atau membayarmu mahal hanya karena kau putriku. Awalnya gajimu akan sangat kecil, karena kau tidak punya posisi apapun. Aku bahkan tidak tahu kau bisa ditempatkan sebagai apa. Jadi, mulailah dari bawah, tunjukkan usahamu, nanti kita lihat." "Kapan mulai?" Dalam suara Bella tidak ada kegembiraan khusus. Mungkin ia mengharapkan sesuatu yang lain. "Mulai Senin." "Tunggu apa lagi?" "Yah," gadis itu mengulur. "Liburannya? Orang yang bekerja tidak punya liburan, tapi cuti. Dan itu harus didapatkan dulu," jelas Pak Hermawan. "Mas, dia kan baru lulus sekolah. Biarkan dia istirahat musim panas ini," kata ibunya. "Setahun pun boleh. Semakin lama dia mulai, semakin baik untuk semua orang," gumam ayahnya. "Baiklah, mulailah saat kau siap. Jika selama musim panas ini kau tidak membuat kami semua pusing, jika tidak ada mabuk-mabukan dan keluyuran, maka kau bisa terus begitu. Aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku di tempat kerja." "Jadi aku harus main pasir sepanjang musim panas?" protes Bella. Bagaimanapun, ia menghabiskan musim panas dengan cukup baik, tidak mempermalukan orang tuanya, pergi ke laut, kembali lebih kurus dan kecoklatan, dan siap untuk bekerja keras. Tentu saja, selain kesiapan, tidak ada hasil apapun dari kegiatannya. Ia ditempatkan di posisi yang tidak penting, tetapi tidak memberatkan, yang sebagian besar diciptakan untuknya, semacam administrasi. Tapi yang ia lakukan hanyalah membuat masalah, mencoba memahami semua seluk-beluk bisnis secara bersamaan, tetapi ia melakukannya dengan begitu ceroboh dan tidak sistematis sehingga mengganggu pekerjaan seluruh kantor. Suatu hari, kepala akuntan, seorang wanita yang serius dan tak tergantikan, dengan tegas masuk ke kantor Pak Hermawan dan meletakkan surat pengunduran diri di hadapannya. "Maaf, Pak, tapi saya tidak bisa bekerja seperti ini lagi. Putri bungsu Anda tidak membiarkan saya bekerja." Dia mengacak-acak meja saya, mengacaukan dokumen, dan beberapa bahkan hilang atau entah dibawa kemana. Ini bisa berbahaya. Dan Bella Anda tidak mau mendengarkan siapapun, kasar, dan bertingkah seperti pemilik perusahaan. Karena itu saya tidak bisa melanjutkannya. Kemampuan saya akan selalu dibutuhkan di tempat lain. "Tidak, Bu Antonina, justru Anda yang saya minta maaf. Silakan lanjutkan bekerja seperti biasa, tapi Bella tidak akan kembali lagi." "Ya, saya ingin menempatkan putri saya di perusahaan, tapi saya salah. Mulai saat ini dia tidak lagi bekerja di sini." Hal yang sama ia sampaikan kepada putrinya, yang memicu badai kemarahan yang, bagaimanapun, tidak dihiraukan oleh siapapun. Bahkan sang ibu tidak menunjukkan emosi khusus atas pemecatan Bella, dan Tania hanya bisa angkat tangan. "Maaf, Bella,
Tapi kau memang selama setengah tahun ini tidak ada kemajuan sama sekali. Sebaliknya, kau membuat semua orang membencimu. Ayo kita carikan pekerjaan lain untukmu. Ayo, kumpulkan botol bekas di tempat sampah. Itu yang paling cocok, kan? Sembur Bella. Setengah tahun aku menelan debu di kantor membosankan itu, berapa banyak kesempatan menarik yang kulewatkan. Kekasihku pergi dengan wanita lain, dan untuk apa? Kukira perusahaan ayah itu serius, ternyata hanya kantor abal-abal. Menjijikkan melihatnya. Dan yang bekerja di sana hanya pecundang sepertimu. Dan dia masih memecatku. Ayah kandungku. Setengah tahun aku bekerja keras dengan gaji kecil. Semua itu Tania ceritakan secara singkat kepada Arya sekarang. Ya, ia menyayangi adiknya, meskipun ia tahu Bella adalah seorang pemalas dan tidak berguna. Ia merasa Bella hanya perlu didukung, diarahkan ke jalan yang benar. Aku juga kenal orang seperti itu. Tapi sepertinya mereka butuh sesuatu yang lain. Dan apa, Bellamu itu insaf, mana mungkin. Setahun penuh dia berjalan dengan muka masam, bicara seperlunya. Itu pun kalau di rumah, karena dia mulai menghilang, seminggu, lalu sebulan, tanpa kabar. Orang tuaku bahkan sempat melapor ke polisi, ternyata dia tinggal di jalan sebelah, di rumah seseorang. Tapi, terlepas dari semua kelakuannya, aku menganggapnya sebagai sifat masa muda dan gegabah, dan tidak berpikir bahwa Bella mampu melakukan pengkhianatan yang sesungguhnya. Tapi ternyata dia mampu, tebak Arya. Lebih dari itu. Dan aku, ternyata, tidak lebih baik. Selanjutnya, Tania sulit untuk bercerita, terlalu sulit. Tapi ia sudah memutuskan untuk jujur sampai akhir. Dan akhir dari kisah mereka dengan Bella sangat tidak sederhana. Awalnya, Tania mengalami cinta yang besar. Damian adalah putra dari rekan bisnis ayahnya. Hubungan ini menguntungkan dari segala sisi, tapi Tania tidak memikirkan keuntungan. Ia jatuh cinta setengah mati. Motif Damian, ia tidak pernah benar-benar memahaminya. Saat itu, ia merasa Damian juga mencintainya dengan tulus. Ayahnya senang dengan perkenalan mereka dan hubungan yang berkembang pesat. Hanya ibunya yang bersikap waspada terhadap calon menantunya itu. Mungkin hatinya merasakan bahwa perasaan Damian tidak setulus putrinya. Ketika Tania, berseri-seri karena bahagia, mengumumkan bahwa Damian telah melamarnya dan mereka akan segera menikah, ibunya, seperti ayahnya, mengucapkan selamat, tetapi kemudian secara pribadi bertanya, "Apa kau tidak terburu-buru, Tania? Kenapa Bu? Kami kan saling mencintai, tunggu apa lagi? Apa yang membuat ibu ragu?" tanya Tania heran. Bukan ragu, hanya saja, dia terasa palsu. Dia seolah sengaja berusaha membuatmu terkesan. Saat dia bicara tentang cinta, rasanya seperti dihafalkan. Mungkin ibu salah. Ibu pasti salah. Dia begitu di depan orang lain karena malu, mungkin takut salah bicara. Tapi saat kami berdua, itu kebahagiaan, Bu. Ibu tidak bisa bayangkan. Semoga saja. Ibu sangat ingin kau bahagia. Aku memang yang paling bahagia. Dan sebentar lagi akan lebih bahagia lagi, karena kami akan menikah. Ada satu orang lagi yang merasa murka dengan pernikahan Tania dan Damian yang akan datang. Bella, setelah mengetahui tentang pernikahan itu, langsung menyerang ayahnya. Hebat, ayah. Jadi untuk anak kesayangan, jabatan dan calon suami yang menguntungkan. Dan untuk anak yang dibenci, apa? Sisa-sisanya saja. Terima kasih banyak, urusan ayah beres, Tania juga bahagia. Kenapa bukan aku yang dijodohkan dengan Damian? Kau sudah gila. Siapa yang menjodohkan siapa? Mereka bertemu sendiri, jatuh cinta sendiri. Aku di sini tidak ada urusannya. Dan kau, siapa yang mau denganmu? Coba pikir. Siapapun Damian itu, dia tidak bodoh. Dia butuh istri yang serius, cakap, bukan yang keluyuran entah dengan siapa. Gosip tentang kelakuanmu sudah menyebar ke seluruh kota. Kita lihat saja nanti siapa yang dibutuhkan siapa, desis Bella. Namun, kepada kakaknya, ia berkata lain. Selamat ya, Tania, kakakku tersayang, aku ikut bahagia untukmu, senang sekali setidaknya kau akan bahagia. Apa sih, Bella? Kau juga akan bahagia, pasti.
Aku kan lebih tua darimu. Jadi beberapa tahun lagi kau juga akan jadi pengantin yang bahagia. Aku juga akan bahagia untukmu. Persiapan pernikahan dimulai. Tahu tidak, Arya, apapun akhirnya, aku bersyukur pada takdir karena dalam hidupku ada beberapa bulan kebahagiaan penuh. Sekarang aku mengerti betapa benarnya ibu, betapa semuanya palsu, tapi saat itu, ya, aku tidak berjalan di bumi, aku melayang di udara karena bahagia. Apakah aku sekarang berpikir bahwa semua itu bohong? Aku berusaha untuk tidak berpikir begitu. Apa bedanya, jika aku bahagia? Aku punya cinta, pernikahan yang indah, 2 minggu di Karibia, hadiah dari mertuaku, apartemen baru yang diatasnamakan aku oleh suamiku sebagai hadiah. Dan Damian mencintaiku saat itu. Aku percaya dia tidak hanya menipu. Penipuan itu dimulai kemudian. Dan semuanya terungkap dengan begitu konyol, begitu mengerikan. Aku bahkan tidak curiga apa-apa. Bela lagi, tebak Arya. Ya, adikku tersayang. Semuanya terungkap seperti dalam lelucon yang buruk. Tania sudah tinggal di apartemen baru bersama suaminya. Suatu hari, ayahnya menelepon dan memintanya datang ke kantor lebih awal. Ayah putuskan untuk melakukan hal penting. Menyerahkan perusahaan ini padamu. Kau kan sudah dewasa, sudah menikah, sudah menunjukkan kinerja terbaik, kau pasti bisa. Dan Damianmu juga ahli dalam bisnis ini, ayah akan selalu ada di sampingmu. Jadi, jangan ditunda-tunda lagi. Kenapa harus terburu-buru, ayah? Aku kan mau liburan lusa. Nah, bagus sekali. Sebelum liburan kita tanda tangani semua. Selama kau pergi, ayah akan siapkan serah terimanya. Kau mau pergi dengan Bella? Ya, aku kan sudah lama janji padanya. Dia sangat ingin. Kasihan kalau dikecewakan, apalagi sekarang dia sepertinya sudah lebih baik, lebih dewasa. Bella memang tampak sudah berubah. Bahkan ia mulai bicara tentang melanjutkan sekolah, mendapatkan profesi. Tentu saja, hanya sebatas pembicaraan. Tapi ia sudah berhenti keluyuran, tidak lagi menghilang lama dari rumah, dan selalu memberitahu orang tua jika terlambat atau menginap di rumah teman. Begitulah sebutannya. Dan betapa manisnya ia pada kakaknya, terus-menerus bersumpah cinta, mengeluh bahwa setelah Tania pindah, rumah jadi sepi, tidak biasa. Dan ia terus bertanya kapan mereka akan pergi ke gunung. Tania, kau kan sudah janji, rengeknya seperti anak kecil, kau selalu tidak punya waktu. Entah kerja, entah ujian, entah menikah, entah liburan. Aku ngeri jangan-jangan nanti kau bilang kau hamil. Maksudku, aku akan senang kalau punya keponakan. Tapi kalau begitu, habislah sudah rencana pendakian kita. Argumen itu cukup masuk akal, dan Tania, setelah memberitahu suaminya tentang perjalanan kecil yang akan datang, mulai bersiap-siap. Dan sekarang, saat mereka akan segera berangkat, ayah malah memulai urusan serah terima ini. Kenapa? Apa urgensinya? Untuk apa? Ya sudahlah. Harus diselesaikan sebelum berangkat, menenangkan ayah. Agar tidak kesiangan, dan untuk berbicara lebih detail, ia memutuskan untuk menginap di rumah orang tuanya, dan ia sudah memberitahu suaminya. Selain membahas urusan bisnis besok, ia juga ingin bicara dengan adiknya tentang perjalanan, membantunya berkemas. Tapi Bella tiba-tiba memberitahu, dengan sangat rahasia, bahwa ia sendiri tidak akan menginap di rumah. Jangan bilang orang tua, ya. Aku mau bersama orang yang kucintai. Tahu tidak? Mungkin sebentar lagi aku juga akan menikah. Tapi kita akan punya waktu untuk membicarakannya nanti, umumkannya. Ya, sulit untuk menentang hal itu. Kau sendiri bisa berkemas, kan? Jangan ada yang lupa, tanyanya bercanda pada adiknya, menghina, ya? Aku bukan anak kecil lagi. Tania berjalan kaki ke rumah orang tuanya. Malam itu cerah, akhir musim semi, waktu yang sangat disukai Tania. Tapi kali ini ia tidak bisa menikmati perjalanannya sepenuhnya. Belum setengah jalan, terjadi insiden biasa di musim hujan. Sebuah bus yang lewat menyiramnya dengan air kotor dari genangan. Dengan sedih ia memeriksa bagian bawah mantel putih barunya yang rusak parah. Tania berpikir apa yang harus dilakukan sekarang. Sayang sekali mantelnya,
harus segera diselamatkan. Jarak ke rumahnya lebih dekat daripada ke rumah orang tua. Di sana ia bisa ganti jaket, dan mantelnya bisa dibawa ke laundry di jalan agar nodanya tidak menempel permanen. Itu masuk akal. Tania berbalik dan berjalan pulang, kesal sekaligus menertawakan situasi itu. Saat tiba di rumah, ia membuka pintu dan sadar bahwa suaminya belum pergi. Ia baru saja akan memanggilnya, menceritakan apa yang terjadi, ketika tiba-tiba ia sadar bahwa di kamar tidur mereka, Damian tidak sendirian, dan jelas bukan dengan rekan bisnis. Dari kamar terdengar gumaman suaminya yang sangat dikenal Tania, dan tawa wanita yang pelan dan bahagia, yang juga terdengar samar-samar akrab. "Oh, Dam, aku kangen sekali. Aku menunggu saat kita bisa bersama selamanya," desah wanita itu penuh gairah. Dan lagi-lagi Tania merasa suara itu familiar. Kalau bukan karena intonasinya, Tania melangkah ke pintu, melihat punggung suaminya menutupi wanita itu darinya. Yang terlihat hanya tangan yang memeluk punggung suaminya, dengan kuku yang sempurna. Itu begitu menakutkan, begitu mengerikan. Apalagi, untuk sesaat, Tania merasa ia melihat suaminya bukan dengan wanita lain, tapi dengan dirinya sendiri. Mungkin karena itu suaranya terdengar begitu familiar. Tangan itu, atau semua wanita dalam situasi seperti itu terlihat dan berperilaku sama? Mungkin karena itu ia tidak membuat keributan saat itu, tidak histeris dengan teriakan, tamparan, jambakan rambut, dan lemparan piring. Ia hanya keluar dari apartemen, menutup pintu dengan pelan. "Aku tidak bisa pergi ke rumah orang tua. Wajahku pasti menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Bahkan resepsionis hotel tempat aku menginap pun mengerti. Maksudku, mereka tahu ada sesuatu yang buruk, tapi orang asing tidak peduli. Di sana aku menginap, membersihkan mantelku seadanya. Dan pagi harinya aku datang ke kantor. Aku tidak ingat bagaimana aku menelepon ayah, apa yang kukatakan padanya malam itu. Tapi menjelang pagi, aku berhasil menguasai diri. Tapi tidak cukup untuk memahami apa yang ia katakan tentang serah terima." "Ada apa denganmu, Tania?" tanya ayah tidak senang. "Kita kan sudah sepakat, dan sekarang kau seolah tidak mengerti apa-apa lagi." "Aku mengerti, ayah. Hanya saja saat ini aku benar-benar tidak bisa memikirkannya. Mari kita selesaikan setelah liburan. Aku tidak mengerti apa yang begitu penting di kepalamu. Tapi kau benar, ini tidak begitu mendesak. Aku tidak tahu kau akan merencanakan liburan di saat yang begitu penting untuk dirimu sendiri." Dan Tania bergegas pulang. Ia ingin bicara serius dengan suaminya. Tentu saja Damian belum ada di rumah, masih jam kerja. Kamar tidur juga tidak menunjukkan tanda-tanda kehadiran wanita lain. Bagaimana jika Damian sekarang menyangkal semuanya? "Seharusnya aku langsung masuk saja tadi," pikirnya. Sekarang, 3 tahun kemudian, ia mencoba menyuarakan perasaannya, menjelaskan perilakunya kepada Arya, dan mungkin juga pada dirinya sendiri. "Sepertinya saat itu aku masih berharap pada sesuatu. Berharap suamiku akan menjelaskan semuanya, bahkan berbohong tapi meyakinkan. Berharap setelah kata-katanya, hidup bisa terus berjalan." "Dan dia?" tanya Arya. "Dia tidak pulang, dan tidak menjawab telepon. Dia mengirim pesan singkat, bilang ada banyak pekerjaan, bahwa dia mencintaiku dan berharap liburanku menyenangkan. Aku kan mau pergi dengan Bella. Kenapa aku tidak menunda perjalanan? Aku tidak tahu. Mungkin aku hanya ingin lari dari semua ini, dari rumahku sendiri di mana semuanya tiba-tiba terasa begitu asing, begitu palsu. Kenapa aku tidak bilang pada siapapun? Bagaimana bisa mengatakan hal seperti itu? Saat itu aku belum tahu semua kebenarannya." "Bella." Tebak lawan bicaranya. "Ya." Sekarang aku merasa bahwa dugaan itu selalu ada sejak menit pertama. Atau mungkin bahkan sebelumnya. Tidak heran aku merasa melihat suamiku dengan diriku sendiri. Tapi konfirmasinya kudapatkan sedikit lebih lambat, dan betapa mengerikannya. Ke resor yang sudah mereka pilih sebelumnya, di mana tiket pesawat dan tempat di pondok terpisah sudah dipesan, kedua saudara itu berangkat malam itu juga. Bella berceloteh seperti burung, yang bisa dimaklumi, ia bersemangat dengan perjalanan yang sudah lama diimpikannya.
Tania menjawab seperlunya, dengan susah payah menyembunyikan suasana hatinya yang tertekan. Bella awalnya seolah tidak memperhatikan suasana hati kakaknya, lalu ia sendiri ikut diam. Di pesawat, mereka tertidur. Mereka tiba di tujuan hampir tanpa bicara. Bella akhirnya tidak tahan. Ada apa denganmu? Di mana kegembiraanmu? Bertengkar dengan sidamu itu? Tania belum pernah mendengar siapapun, apalagi adiknya, memanggil suaminya seperti itu. Sampai malam sebelumnya, ia belum pernah mendengarnya. Ia menatap Bella dengan tajam. Tidak, semua baik-baik saja. Kenapa kau berpikir begitu? Hanya banyak pikiran, dan lelah juga, jawabnya dengan ceria yang dibuat-buat. Dan urusan dengan ayah, dengan perusahaannya, semuanya sudah beres? Kau kan harus menandatangani sesuatu di sana, jadi pemilik, tanya Bella seolah sambil lalu. Di sana semua baik-baik saja, Tania meyakinkan. Kuharap besok pagi kau sudah kembali normal. Kalau tidak, pendakian macam apa? Kita berdua bisa jatuh dan patah tulang, kata Bella tidak senang. Setibanya di pondok mereka, kedua gadis itu bahkan tidak membongkar barang bawaan, terlalu lelah oleh perjalanan. Mereka langsung tidur, masing-masing di kamarnya. Tania langsung tertidur, tapi tidurnya tidak membawa kelegaan. Alam bawah sadarnya menyajikan gambar-gambar menakutkan yang mungkin tidak ia ingat, tapi ia tetap bangun dengan suasana hati yang tidak baik. Namun, setelah bangun dan mendekati jendela, ia sejenak melupakan kesedihannya. Pemandangannya begitu indah, hari yang begitu cerah dijanjikan oleh pagi yang baru dimulai. Tak sanggup bergembira sendirian, ia hendak menghampiri adiknya, tapi berhenti. Bella sedang berbicara di telepon. Tania tidak bermaksud menguping, tapi ia membeku mendengar kata-kata adiknya. Gila kau, Dam, mana ku tahu. Seharusnya lebih mudah kau yang melakukannya, tapi kau tidak bergerak. Ya, dia bertanya. Katanya sih semua sudah ditandatangani, semua sudah diterima, semua beres. Dia dalam suasana hati yang aneh, seperti habis dipukul. Apa jangan-jangan dia sudah curiga? Yah, dia kan lugu. Tapi mungkin ada yang menggosip. Tidak, kurasa tidak. Kalau begitu dia tidak akan pergi. Sudahlah, kau sendiri akan datang. Aku akan coba selesaikan semuanya, tapi kehadiranmu di sini juga tidak akan merugikan. Bagaimana kalau untuk mendukung ipar yang berduka? Oh, Dam, aku kangen sekali padamu. Baiklah, cinta, cium, sampai nanti. Jadi begitu. Itu dia. Bella. Adikku, dan aku tidak curiga. Tania mendengar adiknya bangkit dan dengan cepat menyelinap ke kamarnya, berpura-pura tidur. Bella memang masuk. Hei, tukang tidur. Bangun. Apa kau mau tidur sepanjang liburan? Kalau iya, aku punya kabar buruk untukmu, aku tidak akan membiarkannya. Ia duduk di tempat tidur Tania, mulai mengguncangnya, mustahil menahan ini. Sentuhan adiknya menimbulkan rasa jijik, hampir sakit. Tania buru-buru bangun, seolah baru terjaga, mulai menepis tangan Bella. Apa-apaan ini? Kemana lagi? Apa sih, Bella? Jangan bangunkan orang sekasar itu. Sudah, aku sudah bangun. Kalau begitu cepat bersiap, ingat kenapa kita di sini. Malah tidur-tiduran dia. Iya, aku bersiap. Cuacanya sepertinya bagus. Tania berusaha sekuat tenaga untuk bersikap seceria mungkin, bahkan menunjukkan ketidaksabaran yang gembira. Siapa yang tahu betapa beratnya itu? Ia dikhianati 2 kali, oleh suami dan adiknya, orang-orang yang paling ia cintai. Dan mereka merencanakan sesuatu yang menjadi jelas dari potongan percakapan yang ia dengar. Damian, berarti, khawatir apakah ayah sudah menyerahkan perusahaannya pada Tania, dan ia akan datang ke sini. Tapi untuk apa? Untuk mendukung kerabat yang berduka? Apa artinya itu? Bella memutuskan untuk membunuhnya? Tania? Adiknya sendiri? Tidak, ini sudah paranoia, pikirnya sambil menghabiskan kopinya. Kemungkinan besar dia hanya akan memberitahuku saat pendakian, atau setelahnya, bahwa mereka bersama Damian, dan aku bisa pergi. Lalu bagaimana dengan perusahaan? Kurasa Bella tidak akan begitu saja melepaskan semuanya. Tanpa perusahaan, suamiku tidak ada gunanya baginya.
dan kedua saudara itu, setelah bersiap, pergi mendaki gunung yang telah mereka putuskan untuk ditaklukkan. Ternyata tidak semudah itu, tapi mereka punya pengalaman, sudah menaklukkan puncak yang lebih sulit. Bisakah aku menaklukkan apa yang menimpaku sekarang? Pikir Tania. Namun, usaha fisik dan konsentrasi memperbaiki suasana hatinya, atau lebih tepatnya, tidak membiarkannya fokus pada kesedihannya. Dan inilah mereka di puncak. Bella berbaring santai di lereng, mendesah puas. Indahnya. Aku suka olahraga ini setidaknya karena memungkinkan untuk mencapai tujuan dengan cara ini. Tania duduk di sebelahnya, menatap adiknya dengan penuh selidik. Tujuan apa lagi yang kau kejar? Bella tidak mengubah posisinya, hanya sedikit menegang, menatap Tania dengan heran yang dibuat-buat. Kau benar-benar ingin tahu? Sayangnya aku sudah tahu lebih dari yang kau dan Damian, suamiku, inginkan. Ah, jadi begitu. Menguping, mengintip. Apa itu perlu? Mungkin lebih baik kau tetap tidak tahu. Tapi karena sudah begini, mau bagaimana lagi? Kau juga tidak tahu semuanya. Aku hanya tidak mengerti bagaimana kau bisa. Baiklah, aku bisa mengerti. Tapi kau, adik kandung. Tania benar-benar ingin mendapat jawaban. Sudah, jangan puitis begitu, jawab Bella malas. Ya, adik kandung. Si buruk rupa di keluarga. Kau pikir aku akan selamanya duduk di bayanganmu, diam-diam iri? Si pintar Tania, si rapi, si berbakat. Kebahagiaan mama, kebanggaan papa, semuanya untuk Tania, semuanya untuk putri kesayangan. Dan si bodoh Bella, selamanya terbuang di keluarga sendiri. Hentikan, Bella. Kita sudah bukan anak-anak lagi, potong Tania. Justru itu, kita bukan anak-anak lagi. Jabatan terbaik untuk Tania, gaji untuknya si pekerja keras. Calon suami terbaik, hadiah, pesiar. Kau tahu berapa banyak yang orang tua habiskan untuk pernikahanmu? Dan sekarang seluruh perusahaan ayah mau diberikan padanya, agar Bella tidak dapat apa-apa. Bella? Biarkan saja dia jadi pesuruh. Apalagi yang bisa diharapkan darinya? Tidak berguna. Tapi lihat ini. Wajah Bella semakin terdistorsi oleh kebencian. Buka matamu, bodoh. Aku dan Damian sudah lama jadi sepasang kekasih, hampir sejak hari pertama, dan kami hanya menertawakanmu. Tentang bagaimana kau mencintainya, bagaimana kau bermimpi menjadikannya suamimu. Tapi tidak akan berhasil, mengerti? Aku tidak butuh apa-apa, kata Tania lelah, melepaskan cincin kawinnya. Ini, untukmu. Jangan harap ada perceraian atau apapun. Tidak akan ada perceraian, kata Bella garang, mengenakan cincin kawin itu di jarinya. Dan dengan gerakan cepat seperti ular, ia bangkit, mengulurkan tangannya dengan niat yang jelas untuk mendorong adiknya dari tebing curam. Ketinggiannya cukup besar, dan dalam jatuhnya pasti akan menabrak bebatuan berkali-kali. Tapi Tania lolos dari nasib yang disiapkan untuknya. Ia menghindar, jatuh di tepi tebing. Bella tidak bisa menahan diri. Mengerahkan seluruh kekuatannya untuk dorongan itu, ia karena inersia terbang melewati Tania dan, dengan jeritan putus asa, jatuh ke bawah. Bella, teriak Tania, merangkak ke tepi, dengan harapan gila untuk menyelamatkan adiknya. Tapi harapan itu tidak terwujud. Bella sudah tidak berteriak lagi. Kepalanya terbentur tonjolan batu yang paling berbahaya, ia sepertinya kehilangan kesadaran, dan terus jatuh seperti boneka kain. Bella. Bella. Gumam Tania ngeri. Ia bergegas ke jalur penurunan yang lebih aman untuk segera sampai di bawah. Mungkin adiknya masih bisa diselamatkan, meskipun ia tahu betul itu mustahil. Ia melihat darah dari kepala Bella yang pecah di atas batu. Dan berapa banyak lagi darah seperti itu di sepanjang jalur hampir 50 meter itu? Ini bukan aku tidak menginginkan kematian Bella. Dia yang ingin membunuhku. Dan aku tidak punya kesempatan untuk menyelamatkannya, pikir Tania, bergegas turun, tersandung, jatuh, menggores tangan dan kakinya. Ketika ia sampai di tempat Bella jatuh, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Tidak hanya tubuh adiknya penuh luka karena tonjolan tebing, tetapi juga tertimpa beberapa batu yang longsor. Batu terbesar menimpa seluruh bagian atas tubuh Bella. Hanya tangan kanannya yang utuh.
Tangan itu terulur ke arah Tania, dan di atasnya berkilauan cincin kawin yang sama, karya desainer. Orang-orang sudah bergegas ke tempat kejadian. Nona, Anda tidak apa-apa? Anda terluka parah, ada darah. Anda bersama korban? Anda kenal dia? Mereka mendesaknya. Itu adikku, jawab Tania. Padahal, seharusnya dia yang mati. Berarti, dialah yang mati. Dan Bella akan hidup. Aku tidak apa-apa, aku tidak jatuh. Aku turun sendiri. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku berkata begitu, katanya pada Arya. Aku sadar aku tidak akan bisa menipu orang tuaku atau Damian. Mereka pasti akan langsung tahu siapa aku, bahkan jika seluruh wajahku ditutup perban. Karena itu aku harus pergi, bersembunyi. Aku tidak mengerti. Kau kan tidak bersalah atas kematian Bella, seru Arya. Aku tahu, kau percaya padaku. Tapi yang lain? Damian? Bahkan ibu. Bukankah akan muncul kecurigaan seperti itu tanpa sengaja? Dan bukankah kecurigaan seperti itu, yang hampir menjadi keyakinan, juga ada padaku? Selain itu, bagaimana aku bisa hidup lebih jauh dengan Damian? Aku takut padanya. Sepertinya aku tidak waras saat itu, saat aku melihat Bellaku. Mungkin aku memutuskan bahwa aku benar-benar Bella. Baiklah saat itu. Tapi kemudian, kau kan sadar kembali. Aku sadar, selama mereka sibuk dengan Bella, aku mengumpulkan beberapa barangku dan barangnya, dokumen, dan pergi begitu saja, entah kemana. Aku tahu orang tuaku terbiasa dengan kelakuan Bella yang seperti itu, dan mereka tidak akan menganggap kepergiannya terlalu tragis. Dan kematianmu, mereka juga terbiasa? Arya tidak bisa mengerti. Tidak. Tapi salah satu putri mereka tetap hilang. Dan siapa di antara kami, Bella atau Tania, bukankah itu sama sakitnya, kan? Dan bagi mereka akan lebih sakit atau lebih menakutkan jika aku, yaitu Tania, yang menghilang. Benar, kan? Aku tidak tahu. Aku sudah melihat banyak hal, tapi situasimu ini luar biasa. Dan selanjutnya bagaimana? Orang tuamu tidak pernah tahu bahwa salah satu putri mereka masih hidup? Mereka tahu. Aku mengirim pesan, menelepon beberapa kali. Suaraku dan Bella mirip. Aku bilang aku hidup, sehat, semua baik-baik saja. Mereka memarahi, menangis, memohon untuk kembali. Aku berjanji, hanya bilang belum bisa. Jadi kau, Tania, dikuburkan? Sepertinya begitu. Makamku ada di suatu tempat. Baiklah. Dan kau sendiri di mana? Awalnya aku tinggal di sana, di desa terdekat. Karena aku dianggap mati, mereka tidak akan mencariku. Aku memperkenalkan diri sebagai Tania di sana. Dengan sisa uang yang ada, aku menyewa kamar. Di sanalah aku menemukan Jack, dia masih sangat kecil. Aku bahkan bekerja di sana sedikit, membantu merenovasi apartemen. Kenapa kau tidak pulang? Akan kucoba jelaskan. Aku tidak tahu bagaimana. Coba kau pikir, aku, Tania, sudah lama dikuburkan. Semua orang, jika menunggu Bella. Bagaimana aku akan kembali? Bagaimana aku akan menjelaskan apa yang terjadi? Ini dia, aku muncul. Mungkin kau tidak tahu siapa yang mereka kuburkan? Mungkin mereka tahu yang mati itu Bella. Tidak. Aku menelepon salah satu teman. Tania dikuburkan dalam peti tertutup. Dia bahkan mengirimkan foto nisannya. Dan yang terpenting, mengerti, Arya, aku takut pada Damian. Coba lihat betapa liciknya dia merencanakan semuanya. Kurasa dia tidak begitu jatuh cinta pada Bella dan berniat menikahinya. Dia merayu, menggoda Bella, sama seperti padaku. Lalu ia memutuskan untuk menyingkirkanku dengan tangan Bella. Dan setelah ia mencapai tujuannya, apakah Bella masih dibutuhkannya? Tentu saja tidak. Lebih dari itu, Bella menjadi ancaman langsung. Hidup bersamanya berarti hidup di bawah ancaman pengungkapan yang konstan. Baiklah. Tapi jika dia tahu bahwa Bella tewas dalam kecelakaan, kau hidup, tapi tidak tahu apa-apa tentang rencananya dan bahkan hubungannya dengan adikmu, apa yang akan mengancamnya? Sekarang aku mengerti itu, tapi saat itu. Dan aku tidak akan bisa menyembunyikan bahwa aku tahu segalanya, dan aku tidak mau. Aku tidak waras. Aku tahu apa yang akan kau katakan,
tidak mungkin tidak waras selama 3 tahun. Ya, itu benar. Aku sudah memikirkan semuanya 100 kali. Tapi, aku juga ingin melihat kemana semua ini akan berujung. Tidak diragukan lagi, setelah setengah tahun, duda sepertiku akan ingin mengklaim hak waris. Dan disitulah ia akan tahu bahwa warisan itu tidak ada. Perusahaan itu masih milik ayah. Disitulah ia akan terpukul. Jika ia tahu bahwa aku hidup, atau bahkan Bella, ia akan memutuskan untuk menyingkirkan yang selamat. Aku takut. Dan kemudian aku sendiri tidak tahu apa yang kutakutkan. Sepertinya aku memutuskan untuk hidup terus, seperti hantu. Aku pikir aku akan menyebut diriku Bella dan hidup dengan nama itu. Tapi ternyata aku tidak bisa. Entah kenapa, Tania menutupi wajahnya dengan tangan, membungkuk tak berdaya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk kembali, membuka diri. Tapi bagaimana caranya kembali? Aku kembali. Dan selanjutnya, aku menggelandang di pinggiran kota, takut pada setiap orang yang kutemui, jangan-jangan ada yang kenal. Untung ada Jack bersamaku. Selanjutnya kau tahu. Begini, kata Arya tegas. Tidak peduli apa dan bagaimana itu terjadi, semuanya sudah terjadi seperti ini, kita harus memperbaikinya. Dan aku akan membantumu. Kau harus akhirnya melegalkan dirimu. Tapi untuk itu, pertama-tama kita harus berurusan dengan orang yang merencanakan semua ini. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak tahu bagaimana hidupnya sekarang. Itu tidak perlu. Aku bilang aku sendiri yang akan mencoba mengurusnya. Beberapa keterampilan dan kenalan masih kupunya. Kita harus memancingnya untuk bicara jujur dan memberinya kesempatan untuk menceritakan semua yang ingin ia lakukan. Apa gunanya itu? Tanya Tania heran. Jujur saja, tidak ada, tapi setidaknya kau akan aman, dan semua orang akan tahu tentang niatnya. Selanjutnya, itu urusannya bagaimana ia akan hidup. Dan siapa tahu, mungkin kita masih bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Kurasa dia tidak mengubah kebiasaannya menyingkirkan orang yang tidak diinginkan. Arya bertindak seperti yang biasa ia lakukan saat masih bekerja sebagai penyidik. Ia menguntit Damian, mencari tahu di jam berapa dan di restoran mana ia makan siang pada hari kerja. Mantan suami Tania itu telah menjadi orang yang sangat kaya, tetapi tidak menjadi idola masyarakat. Ia lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Dan pada suatu hari, ketika ia duduk di tempat biasanya dan mulai makan, seorang wanita mendekati mejanya, duduk, dan berkata, "Halo, Dam, selamat makan." Sendok jatuh berdentang ke piring. Pria itu berubah pucat. Tidak heran. Ia melihat wanita yang telah ia kuburkan 3 tahun lalu, hidup dan sehat. "Ada apa?" kata Tania dengan nada hampir lembut. "Makan saja. Jangan khawatir. Aku hanya ingin bicara. Aku mengerti kau terkejut, tapi ya, beginilah adanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau, Bella, atau masa kau lupa bagaimana rupa istrimu dan apa bedanya dengan selingkuhanmu?" tanya Tania menyindir. "Bella sudah kau kuburkan. Dan aku, seperti yang kau lihat, masih hidup, bukan hantu. Ayo kita minum untuk itu." "Apa yang kau minum? Anggur putih? Aku suka yang merah." "Ya sudahlah, tidak apa-apa. Berita seperti ini, bahkan dengan alkohol murni pun tidak akan cukup. Apa maksud semua ini? Katakan padaku." Ia memanggil pelayan, memesan brandy. "Pasti akan kukatakan. Tapi sebelumnya, coba kau ceritakan apa yang kau rencanakan denganku waktu itu, aku masih tidak mengerti apa yang ingin kau capai." Damian menenggak minuman keras itu dalam sekali teguk, lalu makan. Sepertinya ia mulai sadar, meskipun tidak begitu cepat. "Yah, aku tahu dari keluargamu bisa diharapkan apa saja, tapi yang seperti ini. Apa yang ingin ku capai? Sama seperti yang lain, uang. Dan rencanaku cukup normal, bagiku normal. Maaf, tapi siapa yang tahu kau akan mengacaukan semuanya? Atau Bella yang mulai bertingkah? Aku tidak mengerti. Yang kupahami adalah, dalam skenario apapun, aku akan rugi. Kenapa kau tidak menandatangani dokumen itu waktu itu? Bisa kau bayangkan perasaanku saat aku mulai mencari tahu apa yang ditinggalkan oleh almarhumah istriku? Maaf, tidak kutandatangani karena bukan waktunya.
Malam itu aku melihatmu dengan Bella. Jadi bukan waktunya. Dan kau bisa saja mati sia-sia. Padahal aku sudah merencanakannya dengan sangat baik. Semuanya akan berjalan lancar. Coba pikir, kau dapat perusahaan, lalu kau tewas dalam kecelakaan. Apa yang aneh? Dengan kalian para pemanjat tebing, itu sering terjadi. Dan siapa ahli waris langsungnya? Aku. Dan aku, si bodoh ini, berpikir semuanya berjalan lebih dari lancar. Kau mati, dan adikmu juga entah kemana. Dia pikir aku akan menikahinya. Ya, aku akan menikahinya, memangnya kenapa? Tapi itu akan berlebihan jika aku, seperti dalam lelucon itu, setahun kemudian datang ke mertuaku dan berkata, Ayah akan tertawa, tapi Mawar juga meninggal. Maksudku, Bella, Damian benar-benar tertawa, mungkin karena pengaruh brandy, tapi kemudian muram kembali, teringat semua keadaan. Jadi, tidak ada perayaan, kau tidak dapat perusahaan, aku juga tidak. Seluruh rencana gagal. Dan kau tidak berpikir betapa busuknya rencana itu? Kau ingin membunuhku dengan tangan adikku, sementara kau sendiri tetap bersih? Dan apa? Menangisi kalian? Aku sudah lama muak denganmu. Dan belamu itu, dia, begini atau begitu, tidak akan berakhir baik. Aku bahkan harus berobat setelah bersamanya. Dia meninggalkan hadiah yang tidak sedikit. Kau sendiri mengerti apa yang kau katakan? Kau ingin membunuh kami berdua? Sudah kubilang, aku tidak membunuhmu. Dan aku tidak meminta Bella untuk melakukannya. Aku bilang, buatlah seperti kecelakaan. Bukankah banyak kecelakaan di gunung? Dan Bella sendiri, aku tidak akan menyentuhnya seujung jari pun. Aku akan mengaturnya dengan rapi dan mulia. Aku bahkan akan membantu orang tuamu dengan sesuatu saat mereka kehilangan kedua anaknya. Sekarang biarkan saja mereka. Orang tua bodoh itu tidak bisa menyerahkan perusahaan pada putrinya. Sekarang aku sudah lebih pintar, akan bertindak pasti. Sudah berapa lama? 3 tahun aku menduda. Ya, sempat ada satu, sedikit, tapi juga tanpa kriminalitas. Dan sekarang aku punya target yang wah, bukan seperti kalian anak-anak papa. Wanita ini mandiri, hartanya banyak, tapi cerdas, licik, dengannya tidak akan semudah denganmu. Mendengar tentang orang tuanya, napas Tania tercekat. Percakapan dengan pria yang pernah sangat ia cintai ini tiba-tiba terasa sangat melelahkan. Mama, Papa, itulah yang terpenting sekarang, bukan apa yang akan terjadi pada bajingan ini. Percakapan mereka direkam di perekam suara, dan tidak hanya itu, semuanya direkam di kamera video dan sekarang akan menjadi konsumsi publik. Rencana si bajingan akan gagal, dan mungkin ia harus bertanggung jawab atas masa lalunya. Tapi yang pertama-tama harus bertanggung jawab adalah dia, di hadapan orang tuanya. Bagaimana bisa ia membenamkan mereka dalam kengerian seperti itu selama 3 tahun, satu putri tewas, yang lain menghilang. Bagaimana ia sekarang akan bertanggung jawab di hadapan mereka? Dengan apa ia akan menebus dosanya? Tania bangkit, menatap Damian dengan jijik, sudah cukup omong kosong ini. Kuharap setelah percakapan kita, kau tidak akan bisa menipu siapapun lagi. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk itu. Selamat tinggal. Ia berjalan cepat ke pintu keluar, tidak lagi memperhatikan siapapun di sekitarnya. Arya menunggunya di lobi. Bagaimana? Semua berjalan lancar, sepertinya. Semua mengerikan. Kurasa setelah kehadiran manusia, maksudku, makhluk menjijikkan seperti itu, restoran ini harus didesinfeksi total. Dia bahkan meracuni udara di sekitarnya. Tapi aku tidak peduli padanya. Ini rekamannya. Lakukan apa yang kau mau. Aku akan ke rumah orang tuaku. Aku harus meminta maaf pada mereka. Dan Jack di mana? Kutinggalkan di mobil. Jackmu tidak akan diizinkan masuk ke sini. Setidaknya telepon dulu. Jangan sampai mereka jantungan dengan berita ini. Perlu kuantar? Kalau bisa, tunggu saja di mobil. Aku akan masuk sendiri. Maksudku, dengan Jack. Dia akan jadi tim pendukungku. Kehadirannya benar-benar sangat membantu. Dan ya, kau benar. Aku harus menelepon dulu. Meminta maaf pada orang tuanya ternyata tidak sesulit itu.
Mereka luar biasa bahagia melihat putri kesayangan mereka hidup. Tania masih harus melalui proses pemulihan, membuktikan bahwa ia masih hidup, karena akta kematiannya sudah ada dan makam dengan namanya juga ada. Tapi masalah-masalah itu terselesaikan, meskipun tidak begitu cepat. Kehidupan Arya juga membaik. Setelah bertemu dengan Tania dan membantunya, ia pulih dan kembali bekerja di pekerjaan yang ia cintai, kembali memahami betapa pentingnya pekerjaan itu bagi semua orang, dan yang terpenting, ia melamar Tania. Setahun kemudian, mereka menjadi keluarga muda yang bahagia.